Kamu marah ya? Itu kan memang pekerjaan aku. Tuntutan skenario seperti itu. Bukannya memang aku mau ngelaba. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak tahan aja lihat Mas dipelukin sama cewek lain. Farah nggak mau. Ayo. Rel, kamu... Fitri, Pak, sore Pak. selamat sore. Itu tangannya kenapa tarik-tarikan? Ini, Pi. Fitri aku ajak ke rumah, tapi dia takut sama Mami. Padahal Mami udah gak marah kan, Pi? Udah gak apa-apa kan? Enggak, Fit. Sebenarnya Fitri itu siapa lo sih, Kai? Saudara? Fitri itu Fitri itu tetangganya Kayla. Iya kan, Kay? Iya. Emangnya kenapa? Enggak, cuma bete aja semenjak dia datang. Dia itu anaknya sok tahu gitu ya? Sok pinter. Tapi setahu aku dasarnya dia baik kok. Iya sih baik, sekaligus penjilat. Dan pinter banget ngedeketin bos. Makanya Edo sayang banget sama dia. Padahal prestasi dia di kantor tuh belum ada sama sekali. Pak, saya sebenarnya mau... Fit, tolong siang ini temani saya ke klien ya. Tapi kenapa nggak sama Bu Frida aja? Fit, saya kan bos di sini. Saya berhak milih dengan siapa saya pergi. Tapi Pak, saya kan di sini cuma copywriter. Oke? Gimana kalau saya menjadikan kamu asisten pribadi saya? Asisten pribadi. Aku kira kamu tuh beda dari cowok lainnya. Ternyata kamu sama aja. Kamu gak bisa pernah percaya sama pasangannya sendiri. Jadi aku harus gimana, Fit? Harusnya kamu hari ini bisa ngomongin ini semua ke Edo, kan? Fit, Edo itu suka sama kamu. Tapi kamu malah gak nanggepin. Dan Allah tahu kok kalau sebenarnya aku tuh udah pasti ngomong sama Pak Edo. Tapi gimana aku gak punya kesempatan buat ngomong. Terserah kamu percaya apa enggak. Ya Allah, aku mohon hilangkanlah kemarahanku dan kemarahan Farah. Selama ini terlalu banyak kesalahpahaman yang terjadi, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran dan kejernihan pikiran supaya bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh. Mana angkotnya nih? Bang Gopar, abang sekarang narik angkot? Gini lah, Man. Sejak aku dipecat dari perusahaan, narik angkot laku. Habis kerjaan lain gak ada. Daripada aku menganggur di rumah. Iya sih, Bang. Yang penting halal. Abang kan tahu cari kerja di Jakarta sekarang ini susah banget. Apanya pekerjaanmu? Jam segini baru pulang. Biasa, Bang. Syuting. Bah, sudah jadi artis masih mau naik angkot. Kalau kulihat di TV, artis itu mobilnya keren-keren. Rumahnya mewah, gedongan. Ya, Bang. Namanya juga saya masih figuran. Berapa sih honornya? Paling cukup buat makan sama transport. Ini angkot abang sendiri? Kalau iya, memangnya kenapa? Kalau boleh sih, saya mau ikutan narik deh, Bang. Bah, kebetulan. Saya sebenarnya sudah capek ini, Man. Fisik saya sudah lemah. Saya kepinginnya tuh narik siang aja. Kalau gitu cocok dong, Bang. Abang narik siang, saya narik malam. Kalau memang kau mau, besok sudah bisa. Besok. Boleh, Bang, boleh. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya dapat kerjaan juga. Makasih ya, Bang. Tapi jangan kau malu, jangan gengsi.
Enggak, Bang. Kalau mikirin gengsi sih, mana bisa makan. Tolong kau jaga mobilku ini, udah tua ini. Beres, Bang. Pak Edo lama nggak ya di sana? Kapan pulangnya? Kalau nggak pulang-pulang, berarti masalahku sama Farel nggak kelar-kelar dong. Fit, kamu bantuin saya selesaiin konsep ini ya. Iya, Bu. Yang ini, Bu. Iya. Kenapa? Nggak sanggup? Maaf, Bu. Ini kan bukan bagian saya. Kamu lupa ya, Fit? Kemarin Edo bilang kamu sekarang udah menjadi asistennya dia selain saya. Jadi kerjaan saya ya kerjaan kamu juga. Iya, Bu. Maaf. Nanti saya kerjakan. Jangan nanti dong. Saya butuh ini secepatnya. Udah ditunggu. Baik, Bu. Kamu kenapa lemes kayak gitu? Nggak apa-apa, Bu. Malum lagi puasa. Bilang aja kamu lemes karena nggak ada Edo di sini. Kamu pasti terpukul banget karena Edo pergi tanpa pamit sama kamu. Bu, maaf. Kira-kira Pak Edo kapan ya pulangnya? Nah kan, akhirnya kamu nggak tahan juga untuk nanya. Baru tinggal sehari aja kamu udah kelimpungan kayak gitu. Saya kurang tahu, Fit. Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma nanya aja kok, Bu. Oke, meeting kita akhiri. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Mos, lama-lama kamu jadi sekretaris aku. Tiap meeting kamu yang jadi notulen. Lagian kenapa sih Rel Fitri nggak cepet-cepet ditarik ke sini lagi? Emangnya dia nggak bisa keluar dari Inferno ya? Bisa sih, Mos. Tapi butuh waktu. Ya udah, selama Fitri belum balik lagi ke sini dan kamu belum nemuin sekretaris baru, aku sih seneng-seneng aja bantuin kamu. Ya iyalah, seneng. Siapa sih yang nggak seneng bantuin mantan? Bisa makin sering-sering berdua. Frida, saya sedang break dari meeting. Gimana? Ada situasi apa di kantor? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Tapi semuanya udah bisa saya handle dengan baik. Good, good. Bagus. Fitri gimana? Maksud Bapak? Ya, dia cukup membantu kan? Oh, ya lumayan lah, Pak. Tolong Frida, kamu bimbing dia ya, kalau dia ada kesulitan. Baik, Pak. Tapi mumpung punya asisten 2, nggak ada salahnya kan dimanfaatin. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Sekarang bisa kuliah deh. Fit, udah selesai? Udah, Bu nih. Iya. Fit, saya boleh minta tolong lagi nggak? Urgent banget nih. Kamu nggak buru-buru kan? Tadi Pak Edo langsung yang telepon. Apa, Bu? Ini Fit, punya PT Sejati. Tolong banget ya. Jadi kayaknya hari ini kamu harus lembur deh. Sorry ya, Fit. Ya, maklumlah, namanya juga asisten Pak Edo. Harus siap terima order dadakan. Iya, Bu, nggak apa-apa kok. Makasih ya, Fit. Kalau udah, taruh aja di meja saya. Iya, Bu. Kamu pikir gampang apa jadi asistennya Edo? Paling abis ini kamu nggak tahan dan minta resign. Gimana sih? Udah waktunya pulang, orang mau kuliah juga. Kamu mau dikasih tambahan kayak gini, banyak lagi. Semuanya udah pada pulang, masa aku nggak pulang-pulang? Atas nama cinta.
Jadi Mas sudah mantap buat narik angkot kalau malam. Iya. Memangnya kenapa? Kenapa nggak ngurus warteg aja sih, Mas? Sebenarnya saya khawatir kalau Mas kerja di jalanan kayak gitu, ntar pulangnya malahan pagi lagi. Ayang Bila kan tahu sendiri, selama bulan Ramadan ini warteg pasti sepi. Sedangkan transportasi malam justru di bulan Ramadan ini lagi rame-ramenya. Ayang Bila malu ya? Enggak, Mas. Selama itu halal, saya nggak malu kok. Cuma saya sedih aja. Ngebayangin sementara yang lain tidur, istirahat, Mas baru mulai kerja. Ya, Pak. Sebenarnya Yuga juga nggak rela. Makasih ya, Nak. Kamu udah khawatir sama Papa. Tapi nggak apa-apa kok. Papa kan tetap harus kerja. Papa kan laki, Nak. Nadine juga sedih, Om. Kalau Om kerja, nanti siapa yang mau nemenin kita tidur, ya kan, Kak? Iya, Pak. Terutama itu pas juga ngumpul. Siapa yang ngurusin dong? Iya, terus kalau Mam Nadine mau minta susu, siapa yang mau bikinin? Emang selama ini gue dianggap jongo sih. Bukan hanya orang tua kayaknya. Makanya, Pak, Papa harus cepet-cepet nikah. Supaya setiap malam pas Papa kerja, ada Tante Nabila yang ngurusin Yuga sama Nadine. Papa sih pengen-pengen aja Nak cepet-cepet. Tapi kan semua tergantung Ayang Bila. Tuh. Mai, kamu itu sangat berbakat sekali, Mai. Dan saya yakin karir kamu ini bisa lebih berkembang lagi. Dan kamu bisa lebih hebat lagi dari apa yang sekarang kamu jalanin, Mai. Maksud Mas Darwin apa? Kamu nggak kepingin go internasional? Saya? Go internasional? Kayaknya terlalu berlebihan deh, Mas. Saya sih belum kepikiran sampai ke sana. Mai, ini nggak berlebihan, Mai. Tapi ini adalah soal kesempatan. Dan kamu layak untuk mendapatkan hal itu, Mai. Lagian, kalau saya lihat, nggak apa salahnya sih kalau orang punya obsesi. Tapi kan saya masih baru, Mas. Saya belum punya pengalaman. Tapi kalau menurut saya, ya kamu kan punya kesempatan nih. Dan layak untuk mendapatkan hal ini. Lagian, apa kamu nggak senang untuk go internasional? Hah? Dan saya janji, saya akan kenalkan kamu pada salah satu agensi internasional yang ada di Hong Kong. Mai, kamu nggak percaya sama aku? Oh, bukan gitu. Saya percaya banget sama Mas Darwin. Siapa yang nggak percaya sama Mas, seorang fotografer ternama kan? Tapi saya masih kaget gitu. Maksudnya dari sekian banyak model yang ada, kenapa saya yang dipilih? Kamu mau kan? Kamu setuju kan? Gimana ya, Mas ya? Saya sih tertarik. Tapi saya kan punya keluarga, Mas. Saya sudah menikah, saya punya suami, saya punya anak. Mai, dengar ya. Saya kasih tahu sama kamu. Di dunia model, jangan sampai karir kamu terhambat gara-gara keluarga, Mai. Ini kesempatan emas, Mai. Kapan lagi akan datang? Iya, saya pikir-pikir dulu ya, Mas ya. Saya kan harus konsultasi dulu sama suami saya. Mai, kelamaan dong, Mai. Kenapa sih kamu gak bisa menentukan untuk kamu sendiri? Oh bisa sih, bisa. Tapi kan biar bagaimanapun juga saya harus menghargai dia. Kalau dia keberatan gimana? Jadi sekarang suami kamu itu asisten kamu ya? Ya Allah, jam segini baru kelar pekerjaan aku. Mudah-mudahan aku bisa cepat keluar dari sini. Gak betah, apalagi sekarang jadi asistennya Pak Edo. Resikonya mesti lembur-lembur kayak gini terus. Farel kok SMS aja enggak sih? Aku janji, Rel, aku akan klarifikasi semua masalah ini. Nanti setelah Pak Edo pulang dari luar negeri, semua masalah ini pasti beres. Lihat, ada apaan lagi? Halo, Assalamualaikum, Bu. Fit, kamu malam ini kuliah ya?
Ada, Bu? Iya. Ada apa, Bu? Nggak apa-apa, Covid. Saya pengen aja kamu kesini makan malam bareng. Tapi Farel juga bilang kok kalau kamu tuh kuliah. Tapi Fit, kamu nggak lagi berantem kan sama Farel? Enggak kok, Bu. Saya sama Farel baik-baik aja. Syukurlah kalau gitu. Soalnya saya pikir kalian berdua itu berantem. Ya udah kalau gitu ya, Fit. Assalamualaikum. Tuh kan Mami, dibilang Fitri nggak bisa, bukan aku yang mengada-ngada, Mi. Din, nggak enak ya, Din. Sepi kalau nggak ada papaku. Iya, jam berapa ya Kak pulangnya? Nggak tahu tuh, Din. Udah jam 7 malam aja. Baru Nadine. Nadine takut, Kak. Tidur cuma berdua gini. Nanti kalau ada nenek gerondong gimana? Iya, Din. Kan biasanya kalau kita nggak tidur, papaku nyeritain tentang nenek gerondong. Mendingan kita tidur di kamarnya Tante Kayla aja. Yuk. Tapi boleh nggak ya? Boleh deh kayaknya. Rin. Kayla, ini buat kamu. Ini apa, Al? Buka aja. Wah, makasih ya. Pakai dong. Loh, pakai? Kan udah mau tidur. Ya justru itu kamu pakai sekarang ya. Oh, buat jaga-jaga ya. Barangkali nanti pas mimpi aku ketemu Brad Pitt. Kok kamu gitu sih? Ya buat suami kamu dong. Iya, aku bercanda kok. Lagian aku ngerti maksud kamu ngasih itu apa. Berarti sekarang bisa dong. Om Aldo, aku boleh tidur di sini nggak? Loh, emangnya kenapa Yuk? Soalnya kita berdua takut Om tidur di kamar Papa. Soalnya kan Papa pulangnya pagi. Iya, takut diculik nenek gerondong Om. Ya ampun, Mas Norman sih suka nakut-nakutin anaknya. Gini nih kayak jadi penakut semua. Nenek gerondong emangnya ada apa? Tante Vela itu apa kalau bukan nenek gerondong Om? Om, jadi nggak boleh ya? Udah deh. Sejak ada Devinsa, Om Aldo sama Tante Kayla nggak sayang lagi sama gue sama Nadine. Udah deh, Udin. Tunggu. Jangan ngambek ya. Kalian boleh kok tidur di sini, ya? Bener, Tante. Yes! Ayo, Din. Atas nama cinta. Nih Bang, Hah? Seceng. Neng, masa cuman segini? Kurang nih, kurang gopek. iya enak aja. Biasanya juga 1.000, kan jaraknya deket. Ya udah deh, untung si Neng cakep. Kalau kagak, males abang ngasih diskon. Ini nih Neng bukanya. Hati-hati Neng. Salam buat nyokap. I love you. Bang, kiri dong, Bang. Bang, yang benar dong, Bang. Kasar banget sih. Lagian nenek juga sih. Minta berhenti dadakan. Mau kemana? Bayar dulu dong. Yang muda tadi diskon.
Berarti yang tua nggak bayar dong. Yang tadi mudah didiskon karena bodinya bagus. Nah nenek udah kisut. Nek, bentar lagi juga. Aduh, nenek lewat. Udah bawa tanah. Banyak-banyakin amal. Bayar. Nih, pilih kasih banget sih. Nek. Nenek kemana ya? Bang, buruan jalan. Kalau mau ngetem jangan di tempat kayak kuburan begini, Bang. Hah? Emang ini kuburan? Orang gue mau kembali nenek-nenek duitnya nih. Nenek-nenek. Bang, di dalam angkot ini yang ada cuman gue, Bang. Jangan bercanda lo. Yang bercanda siapa, Bang? Gue serius, Bang. Udah, Bang, buruan deh, Bang. Aduh, yang tadi siapa dong? Jalannya ngambang. Jangan-jangan sundal bolong. Tapi kan sundal bolong cakep. Yang tadi kisut kok. Ngomong aja lu, Bang. Udah jalan, Bang. Ngambang lagi. Mas, kemarin kan aku ngobrol banyak sama Darwin. Kamu tahu Darwin kan? Fotografer yang terkenal itu. Dia bilang, saya itu berbakat. Saya bangga deh dipuji-puji sama dia, Mas. Padahal dia kan fotografer kelas atas. Dia bilang, saya itu pantas buat go internasional. Go internasional? Nggak salah, Mai. Iya, dia bilang gitu. Saya juga reaksinya sama kayak kamu sekarang ini waktu saya dengar dia ngomong kayak gitu. Tapi dia terus push saya, dia bilang, kamu tuh berbakat, Mai. Jangan berhenti sampai di sini aja. Gitu katanya. Tapi kan kamu punya keluarga, Mai. Saya juga udah ngomong gitu sama dia, Mas. Tapi Hong Kong kan nggak terlalu jauh ya, Mas. Jadi kamu mau diorbitin ke Hong Kong? Iya, dia bilang tuh di sana ada semacam kayak agensi model gitu. Kalau nggak salah, mantan bos kamu dulu, siapa namanya? Alvin ya? Dia kan buka cabang di Hong Kong. Kamu kok mikirnya jauh banget sih, Mas? Saya aja tuh nggak kepikiran dia sama sekali. Saya tuh kesana bener-bener cuma mau ngembangin karir aja. Memangnya kamu nggak bangga kalau punya istri yang bisa go internasional? Enggak. Mas susah ngomong sama kamu. Susah ngomong sama suami yang nggak bisa diajak maju. Asal kamu tahu ya, Maya. Waktu kemarin kamu marahin aku di depan umum, aku masih sabar, Maya. Walaupun kamu sudah menjatuhkan harga diri aku. Sekarang, kamu ulangin lagi kata-kata yang bikin aku sakit hati. Memang kenyataannya seperti itu kan, Mas? Coba kamu lihat selama ini siapa yang lebih banyak bekerja? Saya. Kamu tuh sebagai suami tuh kurang gesit. Aku pikir kamu bisa ngargain aku, Mai. Ternyata enggak. Kamu udah berubah sekarang. Terserah kamu. Kalau kamu gak mau dengerin aku. Dan kalau kamu mau ngambil keputusan, terserah. Pak, bangun, Pak. Minta uang ongkos, Pak. Buat jajan. Ganggu aja. Udah mulai di dompet Bapak ngantuk nih. Wah, kayu juga enak ya. Minta duit suruh ambil sendiri. Sama aja bohong itu sih. Paling di dompetnya cuma ada 2.000 doang. 2.000 juga duit. Kamu gimana sih, Nak? Nggak boleh ngeremehin gitu dong. Zaman sekarang ini nyari 1.000 perak aja susah. Gimana sih? Nih kamu lihat Papa nih. Rela narik angkot demi nyari duit. Om, kok nggak takut sih kerja malam-malam gitu? Ya, takut sih. Cuman mau gimana lagi? Papa punya cerita menyeramkan loh semalam. Mengerikan apaan, Pak? Jadi gini, pada waktu Papa lagi narik angkot, penumpang Papa tuh ada 1 orang, nenek-nenek kisut.
dia minta diturunin di kuburan. Ternyata nenek-nenek itu bukan manusia, tapi nenek gerondong. Nggak usah nakut-nakutin deh Om. Kata Om Aldo, nggak ada nenek gerondong. Aduh, masa kalian nggak percaya sih? Beneran loh, soalnya nenek-nenek itu minta diturunin di kuburan. Kakinya ngambang. Udah dong Pak, jangan ngajarin anak kecil yang nggak benar dah. Jangan nakut-nakutin. Nggak baik tahu. Jadi kalian nggak percaya? Enggak. Gimana sih? Kok pada kagak ada yang percaya cerita gue? Padahal kan beneran. Apa gue kualat kali ya? Suka nakut-nakutin mereka, terus akhirnya ketimpa ke gue sendiri. Mas, kamu lagi nggak ada deadline kan? Nggak ada, kenapa? Temenin aku siang ini ke klien ya buat presentasi. Rel, nggak sama gue aja? Nggak, soalnya Moza yang udah megang klien ini dari dulu, jadi sekalian aja ya. Ya udah kalau gitu mau berangkat sekarang. Ya. Tan, Al, gue pergi dulu ya. Sukses ya, Rel. Sukses apanya, El? Pacarannya sama Moza? Ya ampun, Tan. Kok lu ngomong gitu sih? Tan, mereka tuh gak ada hubungan apa-apa, udahlah. Tapi feeling gua gak enak, Al. Kayaknya Moza emang ngedeketin Farel. Mentang-mentang ada Fitri. Moza bukan tipe cewek kayak gitu, Tan. Kalau misalkan dia deket sama Farel sekarang, itu karena dia pengen mensupport Farel. Karena Farel juga lagi bermasalah kan sama Fitri. Ya justru itu yang gue takutin, Al. Awalnya curhat, abis itu jadi simpati kan. Lama-lama bisa balikan. Rel, Pak Arsya mintanya sebelum lebaran semuanya udah selesai. Kira-kira bisa nggak ya? Rel? Kenapa Mas? Pak Harsya? Iya, aku juga pingin cepet kelar sih, Mas. Pokoknya kita usahain aja ya. Kamu tuh kenapa sih, Rel? Kayaknya dari tadi kok nggak konsen banget. Kamu pasti lagi mikirin Fitri ya? Iya, Mas. Aku udah berusaha untuk ngelupain dia, tapi nggak bisa, Mas. Lagian kenapa sih pakai break segala? Dulu waktu bulenya Fitri lagi koma, kalian juga pernah ngalamin kayak gini kan? Akhirnya kalian berdua kan yang kesiksa. Aku pingin lihat keseriusan Fitri aja untuk menyelesaikan masalah ini, Mas. Aku mau ketemu sama dia. Setelah dia ngomong tentang pertunangan ini ke Edo. Terus kalian berdua sama sekali nggak teleponan dan SMS? Aku malah nunggu telepon atau SMS dari dia, Mas. Tapi sampai sekarang dia belum pernah ngabarin aku. Tapi kan Fitri orangnya kayak kamu. Komit banget. Iya kan? Mai, gimana soal omongan kita kemarin? Apa kamu sudah ambil keputusan? Belum, Mas. Belum. Kenapa? Apa mungkin suami kamu melarang kamu? Mas kok tahu? Sudah saya tebak. Dia nggak ingin istrinya lebih maju daripada dia. Belakangan ini suami kamu jarang nganterin kamu lagi ya? Dia lagi sibuk ngurusin kafenya. Oh, kalau begitu baguslah. Dia punya kesibukan lain. Artinya kamu bisa lebih fokus lagi sama pekerjaan kamu. Mai, kalau saya boleh kasih saran buat kamu, kamu turuti deh apa kata hati kamu. Jangan sampai kamu menyesal di belakang hari. Udah kalau gitu, saya ke belakang dulu ya. Bener juga ya. Kalau aku terlalu banyak pertimbangan, kapan majunya?
Pak Edo bilang nanti sore semua konsep harus sudah terkumpul. Jadi saya harap tidak ada lagi yang tertunda. Duh, kapan sih Pak Edo datang? Kok dari tadi nggak disebut-sebut? Fitri ada pertanyaan? Pak Edo kapan? Kenapa? Kamu mau nanya kapan Pak Edo pulang? Tadi dia emang telepon, tapi nggak ngasih kabar kapan pulang. Kenapa sih? Kayaknya kamu butuh banget sama dia. Enggak, Bu. Salah ngomong. Wih. Wah, udah lama lu Tan nggak bikin acara kayak gini. Tapi seru kan? Hah, gimana? Seru Tan. Seru banget. Seru Tan. Seru. Sering-sering dong lo adain kayak gini. Ah, gimana sih lu? Thanks ya. Ya udah lanjutin lah. Angkat dong, Tan. Dari tadi kok nggak diangkat terus sih? Percuma dong aku masak sebanyak ini kalau Tristan nggak datang. Siapa yang mau ngabisin? Kok nggak diangkat-angkat sih? Jangan-jangan dia masih marah lagi. Susah ya pacaran sama anak kecil. Halo Tan, kamu di mana sih? Dari tadi kok aku teleponin gak diangkat-angkat. Lagi di klub. Ngapain? Ya lagi seneng-seneng lah, lagi ngapain lagi? Kamu juga seharian seneng-seneng kan sama Farel? Kamu tuh kenapa sih? Udah, kok cemburu gak jelas kayak gini sih? Kayaknya dia marah gara-gara aku ngebatalin lebaran bareng dia deh. Dan lebih milih bareng keluarganya Farel. Assalamualaikum. Halo Tante, ini Moza. Tante, aku mau minta maaf sama Tante. Emangnya minta maaf kenapa, Mos? Kayaknya tahun ini aku nggak bisa lebaran di rumah Tante deh. Soalnya aku keburu janji sama Tristan, Tante. Mos, nggak apa-apa dong sayang. Tante itu ikut seneng kok kalau kamu itu serius sama Tristan. Jangan kamu pikirin dong. Makasih ya Tante. Rel, Fitri mana kok nggak pernah diajak makan malam di rumah? Dia kayaknya lagi sibuk, Pi. Pulang malam terus? Mai, rencana lebaran kamu gimana? Ke Hongkong, Mi. Ke Hongkong? Iya. Maya itu mau go internasional, Pi. Go internasional? Udah ya, kita makan aja. Nggak usah diomongin dulu. Itu juga belum pasti kok. Kok banyak mobil sih? Enjoy! Tristan lagi ada tamu kali ya? Tapi kok suaranya berisik banget? Lanjut! Astaga, Tristan! Tristan! Kamu tuh apa-apaan sih, Tan? Tristan, kamu tuh udah gila ya ngadain party kayak gini? Siapa, Tan? Kayaknya kakak lo marah ya? Kakak lo cantik juga, tapi sayang jutek. Mbak,
Nyantai aja, Mbak. Enjoy aja lagi. Tan, temen kamu udah kelewatan sama aku. Kamu kok diem aja sih? Tan, kamu tuh childish banget ya. Nyelesain masalah dengan cara kampungan kayak gini. Kakak kamu tuh. Alah, udah cuekin aja. Lanjut, ayo lanjut. Rel, Al, kabar Fitri gimana ya? Baik kok, dia sehat. Syukur deh. Kayaknya lu kangen banget ya sama dia. Rel, lu berdua kenapa sih suka nyiksa diri sendiri kalau lagi musuhan? Bukan nyiksa diri, Al. Cuma introspeksi aja. Tapi dia sehat kan, Al? Tadi kan udah gue jawab, Rel. Wah, kayaknya lu cemas banget ya sama dia. Rel, daripada lu penasaran terus, mendingan baikan aja. Tapi Al, nggak ada untungnya kayak gini terus-terusan. Dia sendiri gimana Al selama pisah sama gue? Dia sedih banget, Rel. Gue belum pernah lihat dia sesedih ini. Dan yang buat dia sedih lagi, karena lu udah nuduh dia kalau dia itu nunda-nunda masalah ini, Rel. Jadi gue mesti gimana, Al? Kalau waktu itu kan Fitri pernah berinisiatif untuk baikan sama lo. Sekarang nggak ada salahnya kan kalau lo yang inisiatif duluan. Gak usah gengsi-gengsian lah, Rel. Gimana kalau malam ini gue ke rumah lo? Ya udah, nggak apa-apa. Aku sudah nggak sabar. Gak bisa tunda lagi. Iya, Pak Edo. Gimana? Ada masalah di kantor? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Semuanya beres. Oke. Sore ini saya pulang ya. Hah? Sore ini Bapak nyampe Jakarta? Baik, Pak. Take care ya, Pak. Bu, ini proposalnya udah selesai. Makasih ya, Fit. Bu, Pak Edo udah mau pulang ya? Sore ini udah nyampe Jakarta ya, Bu? Iya. Emangnya kenapa sih? Dari kemarin kamu nanyain Pak Edo terus. Kamu nggak betah ya ditinggal lama-lama sama Pak Edo? Saya mohon Ibu jangan salah paham ya. Saya sebenarnya punya satu urusan yang sangat penting sama Pak Edo dan segera harus diselesaikan. Urusan apa? Saya nggak boleh tahu ya. Pasti urusannya sangat pribadi. Ibu jangan salah paham ya. Hah? Saya nggak apa-apa kok. Kamu pikir saya kenapa? Tenang aja, Rel. Sebentar lagi biasanya dia datang kok. Gitu dong, Kak. Nggak kangen apa ponakannya? Ya kangen lah, Kay. Buktinya aku kesini. Iya, tapi tujuan utamanya Fitri kan? Rel, maafin aku ya. Aku belum sempat ngomong sama Pak Edo tentang pertunangan kita. Gak apa-apa, sayang. Aku juga udah mikir. Sebelum rahasia ini ketahuan, kita nikmatin aja dulu apa adanya. Makasih ya pengertiannya, Rel.
Fit, aku janji aku nggak akan merusak kebahagiaan kita lagi. Apalagi kita udah tunangan. What? Rel, besok kan Mbak Edo pulang dari luar negeri. Dan Mbak Edo kan udah kembali kerja lagi di kantor. Aku janji sama kamu, besok aku akan terus terang sama dia tentang pertunangan kita. Damn it! I knew it! Sejak awal, aku memang sudah curiga. Fitri pasti punya affair dengan Farel. Fitri, kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Kenapa? Buat aku, kamu adalah segalanya yang mampu merubah aku. Kenapa tiap aku mau berubah menjadi baik, dunia selalu kecewakanku. Ternyata kebaikan memang tidak pernah datang di dalam hidupku. Tapi Fitri, kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidak! Aku Edo. Aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan apa saja yang aku mau. Segala caranya. Aku udah mutusin buat ngebatalin lebaran bareng sama keluarganya Farel. Jadi lebaran ini, aku lebaran bareng keluarga kamu aja. Makasih ya, Mos. Kamu benar-benar pengertian ya. Maafin aku, waktu itu aku salah paham sama kamu. Habisnya aku pikir kamu mau balikan lagi sama Farel. Kamu pakai bela-belain mau lebaran ke keluarga mereka sih. Aku cuma takut kehilangan kamu, Mos. Aku sayang banget sama kamu. Ya tapi jangan pakai mabok-mabokan kayak gitu dong. Kamu pikir aku nggak khawatir apa? Berarti kamu mau kan maafin aku, Mos? Asal kamu janji ya, jangan ngulangin itu semua. Dan kamu harus jauhin semua teman-teman kamu yang nggak sopan itu. Iya, Mas, aku janji. Berarti sekarang aku udah boleh pegang tangan kamu dong. Adin! Wah, udah pada tidur.
Iya deh, Papa tahu. Gara-gara Papa narik angkot pulang malam, Papa jadi nggak perhatiin kalian lagi. Maafin Papa ya, Nak. Cium dulu ya. Waduh. Jadi gitu nih, marah sama Papa, ngambek. Iya deh, Papa janji mulai sekarang Papa nggak bakal pulang malam lagi. Udah, tidur gue. Aduh, apaan sih? Tidur ya sana. Sana. Hari ini nggak ada jatah. Papa tidur di kamar ini. Karena Papa pulang malam terus. Sana. Aduh, kok gitu banget sih, Nak? Papa capek, Papa mau bobo ya. Gak perlu, jangan pulang sekalian. Anak udah kayak bini gue. Iya deh, Papa salah. Udah dong marahnya. Papa ngantuk banget nih, Papa mau tidur ya. Adin, kalau dulu kita aja yuk yang tidur di luar. Udah nggak usah. Ya udah deh, Papa ngalah. Papa yang tidur di luar. Ntar kalau Om Darman di luar diculik sama tarantula gimana? Tarantula apaan, Din? Anaknya kuntilanak, Kak. Papa! Om Darman! Lagi sama Maya, Pi. Maya tetap nekat pergi ke Hong Kong untuk jadi model di sana. Kalau kita sudah bertunangan,